Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita ada lagi di penghujung minggu ini. Karena sungguh hari-hari ini waktu begitu cepat berlalu. Tapi mari kita dengan bijak, dengan tuntunan Tuhan, mempergunakan setiap waktu yang Tuhan beri. Juga supaya hidup kita menjadi hidup yang efektif dan menjadi berkat bagi banyak orang dan Bapa dipermuliakan. Kita bersyukur kita boleh senantiasa taat setia membangun gaya hidup, mengawali setiap hari baru dalam hidup kita, bersama-sama memuji menyembah Tuhan, bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itulah gaya hidup orang percaya. Karena orang benar akan hidup oleh imannya. Dan iman itu akan bertumbuh menjadi kuat karena pendengaran firman Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu, Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sungguh hanya di dalam Engkau kami tenang, di dalam Engkau kami aman. Sekalipun badai sedang menerpa hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam hidup kami. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal
Berharaplah kepada Tuhanmu, sebab Kaulah penolong yang ajaib. Padamu ada kekuatan bagi kami. Dalam tinggal tenang dan percaya, itulah letak kekuatan kami. Sebab kami tak tergoyahkan, sebab kami ada di dalam-Mu. Sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan oleh apapun juga. Kami aman, kami aman, kami aman di dalam-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab di dalam-Mu ada damai sejahtera yang tidak sama seperti dunia berikan. Sebab Kau Raja Damai menenangkan hati kami, Ia menyegarkan jiwa kami dengan kasih setia-Mu yang tak pernah berkesudahan, dengan pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Kami bersyukur Bapa, dalam segala keadaan yang kami alami. Kami bersyukur. Engkau baik. Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain.
punya banyak cara menolong kami. Satu hati kami tetap percaya, sungguh kami aman di dalam-Mu, Yesus. Engkau yang menjaga kami. Kami kuat karena Engkau yang menopang hidup kami. Kami teguh karena perkataan-perkataan firman-Mu, ya dan amin. Kami mau percaya hanya pada-Mu, berserah hanya pada-Mu, Yesus. Sepanjang umur hidup kami. Haleluya. Haleluya.
Kami tenang sebab kami ada di dalam Engkau. Kami tenang karena perkataan-perkataan firman-Mu ya dan amin bagi kami. Engkau yang menjaga kami sehingga kami aman sampai hari ini. Engkau yang menopang hidup kami sehingga kami tetap kuat sampai hari ini. Di tengah tantangan, rintangan, bahkan badai sekalipun. Karena sungguh ketika hidup kami sesuai dengan firman-Mu, maka hidup kami juga ditentukan oleh kuasa-Mu. Kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang di dalamnya punya banyak cara untuk menolong kami. Sewaktu kami mau terus tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, bersyukur dalam segala keadaan kepada-Mu. Karena itulah letak kekuatan kami, sukacita kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Engkau baik, sungguh baik. Engkau sangat baik, dan Engkau selalu baik bagi kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu. Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, sangat baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami mau jalani lagi terus bersama-Mu dan di dalam. Ya, sepanjang hari ini Tuhan, kami dapat terus bersyukur dan bersukacita senantiasa. Sehingga tubuh kami kuat, roh jiwa kami bernyala-nyala untuk terus setia kepada-Mu. Sebab kuatkan lagi kami dengan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan John. Oke, silakan. Ya, shalom semuanya. Halo. Shalom semuanya. Pagi hari ini kita bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuk di Roma 3 ayat 1 hingga 8 ya. Saya akan bacakan kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak, andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?
Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Oleh orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Di pagi hari ini kita belajar tentang kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Kalau kemarin kita kan sudah belajar tentang hukum Taurat dan Sunat, ya. Kalau di sini kan di ayat 1 dan 2, apa kelebihan orang Yahudi? Ya, mungkin sekarang ini ya kelebihan kita sebagai orang Kristen lah. Nah, orang Kristen ada orang yang percaya pada Yesus, nah. Dan apakah gunanya sunat? Mungkin sunat itu seperti kita sekarang orang yang sudah dibaptis gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 2 kan banyak sekali kelebihan orang-orang yang percaya, ya. Jadi banyak kelebihan kita sebagai orang percaya Yesus karena kita dipercayakan firman Allah. Ini ya, firman Allah itu ya salah satu hukum Taurat, ya. Hukum Taurat yang dipercayakan kepada orang percaya. Itu hukum-hukumnya dan aturannya. Ya, kita bersyukur sebagai orang percaya kita diajarkan melakukan banyak hal, dikasih firman, itu rambu-rambu ya. Mungkin dalam kehidupan ini kita dikasih rambu-rambu, aturan supaya kita tidak berbuat salah. Jadi kita bersyukur setiap hari kita diajarkan supaya hidup dalam kebenaran firman. Ya mungkin seperti Pak Heri bilangkan ya, ada Alkitab itu sudah katakan waktu Yesus kasih hukum itu cuma 2, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi manusia. Ya, mungkin hukum itu yang harus kita praktekkan setiap hari, ya. Nah, kita mengasihi Tuhan dengan kita mungkin ya memuji, menyembah. Itu kita mengasihi manusia juga, ya kita melakukan apa yang harus kita lakukan, itu menolong orang lain, membantu. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita banyak hal, yaitu apa yang firman Tuhan sudah percayakan kita untuk kita lakukan dan kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita sebagai orang Kristen yang tahu kebenaran, tahu hukum-hukum Tuhan, tapi kita malah menjadi batu sandungan. Seperti kalau kemarin kan, jangan seperti yang kemarin di ayat 24, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi jangan karena kesalahan kita akhirnya ya nama Yesus dihujat gitu. Nah, memang tanggung jawab kita sebagai orang Kristen itu sangat berat, ya. Karena kita menjadi tolak ukur bagi orang dunia. Sering orang bilang, itu kamu orang Kristen harus lakukan ini, lakukan itu, kan. Jadi ya, hari ini kita diingatkan Tuhan untuk melakukan setiap apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Kadang ya orang Kristen, kita sebagai orang Kristen yang sudah dikasih karunia Tuhan, kita tidak mempergunakan kasih karunia Tuhan itu dengan baik, ya. Seperti di ayat 8, bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, mari kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya, gitu. Jadi kadang karena kasih karunia, kita menganggap kasih karunia itu gimana ya? Kita dikasih anugerah, tapi kita menyanyiakan anugerah itu. Kita menganggap, kita sudah percaya sama Tuhan, sekali ya mungkin kita selamat. Akhirnya kita tidak melakukan hukum-hukum Tuhan itu dengan benar, gitu. Dan Tuhan kan ingin, bukan karena kita berbuat baik kita diselamatkan, tapi karena anugerah kita diselamatkan. Tapi jangan kita menyalahgunakan kesempatan itu sehingga kita hidup dalam dosa, gitu. Hanya kita harus praktekkan firman Tuhan setiap hari, dan memang dalam menjalankan praktek firman Tuhan ini kita tidak mungkin bisa sendiri, ya. Nah,
ini ya kita butuh komunitas yang mendukung. Nah, kita perlu diingatkan tiap hari sehingga kita tidak buat salah gitu. Mungkin dari saya itu yang bisa saya bagikan. Ya, intinya lewat apa yang kita pelajari ya kita praktekkan sama-sama dan kita bagikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai kita orang percaya yang tahu hukum tapi kita melanggar hukum gitu kan. Nah, itu dari saya serahkan ke Pak Heri kembali. Oke, terima kasih Pak Joni. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang perikop yang berkaitan masih dengan bangsa Yahudi. Nah, sebagai bangsa yang mendapatkan prioritas khusus menjadi umat pilihan Allah dengan berbagai macam hukum yang Tuhan tetapkan sejak dari awal, yang dalam konteks ayat ini disebut firman Tuhan, seperti 10 perintah, terus ada hukum seremonial, hukum sipil. Nah, seperti kemarin atau beberapa hari yang lalu, itu satu hal yang luar biasa sesungguhnya bagi bangsa Israel, karena mendapatkan hak khusus dari Tuhan. Tapi ya realitanya, karena memang kecenderungan hati manusia itu berbuat dosa, ya balik-balik manusia tetap condong untuk melawan dan memberontak dari apa yang Tuhan sudah perintahkan. Padahal kalau memang kita baca seluruh hukum Taurat, baik 10 perintah, baik hukum sipil, baik hukum seremonial, sebenarnya itu kan untuk menata kehidupan bangsa Israel supaya menjadi sebuah komunitas dengan tatanan, dengan adat istiadat yang mendatangkan kebaikan secara keseluruhan. Tapi sekali lagi realitanya mereka toh tetap melanggar, melawan, memberontak. Nah, tapi seperti yang beberapa hari yang lalu atau kemarin saya katakan, hati-hati juga dengan kita, karena kita juga adalah Israel rohani. Seperti Joni di awal tadi katakan, ya kita juga mendapatkan hak khusus, prioritas khusus, bahkan kita punya status sebagai anak Allah, umat pilihan Allah, umat kesayangannya, yang dipercayakan firman, bukan saja firman tertulis seperti bangsa Israel, tapi Yesus yang adalah firman. Kalau kita kembali merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan terus ayat yang ke-14 katakan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu di dalam pribadi Yesus, dan Yesuslah yang diberikan kepada kita, sehingga olehnya kita menerima kasih karunia, kita menerima anugerah hidup kekal, kita menerima prioritas khusus, kita menerima status sebagai anak Allah. Wow. Tapi balik-balik jangan sampai seperti yang terakhir, bagian terakhir yang tadi juga Joni sudah sampaikan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang kebablasan juga. Sehingga kita berprinsip seperti orang-orang yang nggak benar. Marilah kita berbuat jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Atau dengan bahasa yang lebih umum, enak ya jadi orang Kristen tuh ya, buat dosa minta ampun diampuni, buat dosa minta ampun diampuni. Ya, memang sekali lagi, kasih setia Tuhan, hak khusus yang Tuhan berikan kepada kita, pengampunan itu unlimited Bapak Ibu. Seperti Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah adil dan setia. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan, fasilitas pengampunan darah Yesus itu sebenarnya bukan untuk kita pakai seperti itu. Dalam artian begini, dengan entengnya kita pakai, oh nggak apa-apa, nanti kan ada darah Yesus yang mengampuni. Sama sih seperti begini Bapak Ibu, kalau baju kotor kan bisa dicuci.
Oh, kalau gitu kotorin aja bajunya, tuh nanti juga dicuci lagi. Ya walaupun kita pakai kotor, tapi dalam artian bukan sengaja kita buat kotor kan. Nah, karena itu prinsip yang nggak benar. Harusnya hak khusus yang Tuhan berikan. Darah Yesus yang sudah menyucikan, menguduskan, membenarkan kita, itu memampukan kita untuk terus hidup kudus, untuk hidup suci, untuk hidup benar. Nah, jadi sekali lagi jangan sampai jadi orang Kristen yang keblinger, kebablasan. Kita bersyukur sekali lagi, kita adalah orang-orang pilihan, kita punya prioritas khusus, bahkan sekali lagi, bukan seperti bangsa Israel yang diberikan firman dalam bentuk aturan-aturan, hukum-hukum. Tapi firman yang dipercayakan kepada kita itu adalah Allah sendiri di dalam pribadi Yesus. Nah, oleh sebab itu, ya seperti lagu-lagu yang banyak diubah, yang lagu-lagu yang sering kita nyanyikan, seperti Yesus, aku mau sepertimu Yesus, yaitu harus benar-benar menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup kita. Karena firman yang telah menjadi manusia itu kan sudah menyatu dalam hidup kita. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Jadi pagi hari ini ya kita diingatkan tentang kasih setia Allah, tentang kebenaran Allah. Kalau kita nggak setia ya Tuhan tetap akan setia dengan firman-Nya, bukan dengan kita. Kalau kita hidup nggak benar, ya justru itu akan menunjukkan kebenaran Allah itu. Karena Allah adalah Allah yang adil. Jadi sekali lagi pagi hari ini, yang pertama mari kita bersyukur karena kita punya prioritas khusus, orang pilihan Allah, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi umat pilihan Allah, tapi jangan memakai hal itu untuk kita sengaja berbuat dosa lagi. Nanti kalau kita baca di kitab Ibrani, lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Makanya terkadang saya juga kurang setuju dengan doa yang dulu sih sering saya dengar. Tuhan, ampunilah dosa yang sengaja atau tidak sengaja saya buat. Malah keenaknya kalau sengaja buat dosa. Walaupun saya tahu sekali lagi Tuhan akan ampuni karena pengampunan 1 Yohanes 1:9 itu unlimited. Tapi ingat sekali lagi, dosanya diampuni, tapi akibatnya ditanggung. Itu prinsip yang nggak boleh lupa Bapak Ibu. Makanya Yakobus 5 ayat 16 di camp pria itu khususnya itu ayat yang benar-benar harus dipraktekkan. Seperti Joni tadi bilang, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang, kita butuh komunitas, kita butuh teman. Tempat saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya apa? Supaya sembuh. Supaya hidup kita ini nggak jatuh terus dalam dosa dan kita hidup dalam akibat perbuatan dosa. Sekali lagi, dosanya sendiri sudah diampuni, kita nggak kehilangan keselamatan. Tapi bukan itu maksud dan tujuan Allah memberikan firman-Nya dalam Yesus, firman yang menjadi manusia itu. Tapi Tuhan mau hidup kita itu semakin hari semakin benar, semakin hari semakin kudus. Karena seperti ada kalimat yang selalu saya pertanyakan biasanya kepada anak-anak muda khususnya. Lebih mudah mana hidup benar atau tidak benar? Serentak pasti akan jawab, lebih mudah hidup nggak benar. Paling gampang hidup nggak benar itu. Untuk hidup benar itu, aduh rasanya berat banget ya. Tapi toh kita bersyukur ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menuntun kepada seluruh kebenaran. Jadi kalau pertanyaannya hanya sebatas lebih mudah mana hidup benar atau hidup tidak benar, ya pasti akan dijawab lebih mudah hidup nggak benar. Tapi pertanyaannya kan nggak selesai di situ. Pertanyaan berikutnya adalah
lebih mudah mana hidup dari akibat hidup benar atau hidup tidak benar? Pastilah jawabannya adalah hidup dari akibat hidup benar. Artinya kalau kita hidup benar kan akibatnya yang kita tuai, yang kita dapatkan itu adalah kebaikan. Tapi sebaliknya kalau kita hidup nggak benar, ya pasti akan ada akibat yang harus kita tanggung dan itu nggak enak. Jadi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan jangan sampai kita tertipu seperti para pemfitnah. Ayat ini mengatakan orang-orang yang ngomong seperti itu dicap sebagai pemfitnah. Karena ada orang-orang di luar sampai hari ini juga menilai kita seperti itu kan. Enak ya orang Kristen ya, buat aja dosa, nanti Yesus ampuni kok, buat dosa aja lagi. Nah, jangan sampai kita terprovokasi, karena itu nggak benar. Itu fitnahan. Jangan termakan dengan propaganda seperti itu. Sehingga kita jadi orang Kristen yang buat dosa terus, karena punya prinsip nanti toh juga Tuhan ampuni. Jangan Bapak Ibu. Tapi marilah sebagai orang benar, hiduplah oleh iman. Karena orang benar hidup oleh iman. Dan bagaimana kita hidup oleh iman? Ya, ini prakteknya. Tiap pagi Bapak Ibu bangun, bersyukur, menyembah Tuhan. Terus lakukan 4M sepanjang hari. Pagi ini kita baru menerima dan merenungkan, terus renungkan sepanjang hari, terus kita lakukan. Dan kita bagikan baik dalam verbal maupun non-verbal. Baik dalam tulisan maupun dalam tindakan hidup sehari-hari. Mari kita bangun gaya hidup seperti itu. Gaya hidup yang bukan saja akan memuliakan Bapa, tapi juga membuat kita menikmati kerajaan Allah di muka bumi. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat yang sudah kita baca hari ini, Bapak Ibu silakan. Oke, kalau tidak ada, sekali lagi, mari renungkan terus firman Tuhan ini tentang anugerah, kasih karunia, hak khusus, prioritas khusus yang sudah kita terima. Jangan seperti pepatah firman katakan, babi kembali kepada muntahannya, anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali kepada kubangannya. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Tapi bila terus hidup dalam kebenaran. Oke, silakan, Hengki. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah, setiap kami hadir, menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami mau terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau taat dan setia terus di dalam Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Ko Joni yang telah menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan terus memberkati Joni ya Tuhan, bahkan istri dan juga anak-anaknya ya Bapa. Apapun yang dikerjakan, keberhasilan menyertainya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tambah-tambahkan cinta Tuhan terus di dalam hidupnya ya Bapa. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga selalu memberkati kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, biarlah keberhasilan terus menyertai. Dan juga biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus turun atas kehidupan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan juga pelihara suami, istri, bahkan anak-anak kami dan juga cucu kami ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami semuanya ke bawah tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan juga memberikan kesehatan dan perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan terus memberikan damai sejahtera atas bangsa ini ya Bapa.
Tuhan terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan, buat perekonomian dan juga keamanan atas bangsa ini ya Bapa. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, presiden kami, wakil presiden dan juga menteri, bahkan gubernur dan bupati, wali kota ya Tuhan. Biarlah setiap pemerintahan kami membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Joni tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu, buat kasih karunia-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menerima setiap berkat damai sejahtera-Mu dan kasih karunia-Mu buat kami semua. Syukur Bapa, kasih karunia-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu hari Senin lagi.